para jamaah sekalian, halaman 145. 145. Satu empat lima bagian D. Halaman 145. Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bagian D, para jamaah sekalian yang sangat dimuliakan Allah, agama sebagai sumber segala sumber. Fungsi manusia diciptakan Allah di muka bumi adalah sebagai khalifah. Khalifah bermakna pengganti. Dimaksudkan sebagai pemimpin atau penguasa. Kekhalifahan manusia itu beragam. Wonten ingkang dados direktur, niku nggih disebut kekhalifahan. Wonten sing dados pedagang nggih kekhalifahan. Wonten ingkang dados guru nggih kekhalifahan. Wonten ingkang dados pemimpin negara nggih kekhalifahan. Jadi pendek kata, menjadi khalifah di muka bumi itu di dalam rangka untuk memimpin bagaimana jalannya kehidupan ini supaya sesuai dengan cita-cita Allah. Di situ ada tujuan hidup manusia untuk beribadah. Dengan demikian manusia harus membangun dunia dari keadaannya yang kurang baik menjadi lebih baik. Membangun kehidupan warganya menjadi lebih sejahtera dan dapat menikmati pemakmuran dunia dengan nikmat. Manusia tidak boleh melupakan nasibnya di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Jadi di sana ada pemakmuran dunia. Tadi saya sebut menjadi direktur, menjadi pedagang, menjadi guru dan lain-lain. Profesi itu semuanya di dalam rangka memakmurkan dunia. Al-Quran, monggo dicek. Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, dan carilah fima tentang apa-apa ataka yang Allah yang telah diberikan kepada kamu Allah oleh Allah. Apa? Ad-darul akhirah, kehidupan akhirat. Wala tansa, dan janganlah kamu melupakan nasibaka, nasibmu, bagianmu, minat dunia, di dunia ini. Bahasa yang lain itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat ladang menanam akhirat. Nek bahasanya Pak Quraisy Shihab, Pak Quraisy Shihab itu nulis tafsir Al-Misbah, menjelaskan tentang wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, itu begini. Kula ulangi malih menawi wonten ingkang ingat ayat yang menjelaskan pentingnya cari akhirat. Akhirat dulu niku kan, akhirat dulu. Lalu jangan lupa dunia. Itu menurut Pak Quraisy Shihab, ayatnya tentang akhirat adalah ayat aktif, berbentuk perintah. Aktif, perintah. Fi'il amar, cari akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa urusan dunia. Kata Pak Quraisy Shihab, urusan dunia ayatnya adalah ayat pasif. Nek urusan dunia ayatnya pasif. Nek urusan akhirat ayatnya aktif. Napa? Ayo. Napa? Dan penjelasan di bawahnya niku karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang akhir nanti khairun, lebih baik, minal ula, dari yang pertama di dunia ini. Ini kok alasannya. Yang kedua, wal akhiratu khairu wa abqa. Yang akhir itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal dari yang pertama ini. Maksudnya di dunia ini. Itu alasannya para jemaah sekalian. Jadi kalau panjenengan sedaya meniatkan aktivitas 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi, niku jangan pernah lepas meniatkan ibadah. Maksudnya akhirat. Contoh, sampeyan ten pundi? Numpak kendaraan yo ndonga. Mlebu omah yo ndonga. Arepe nang pasar yo ndonga. Nang kamar mandi yo ndonga. Kuwi ibadah kabeh. Kumpul bojo yo ndonga. Wonten sing mboten ndonga. Sampeyan ndonga ta Pak Yono? Oh, ono sing gak ndonga. Lali. Itu para jamaah sekalian. Jadi semuanya itu nggak lepas dari perintah Allah yang disebut sebagai ibadah. Makanya nek tiyang niku mboten mendahulukan akhirat, mboten kantuk napa-napa, nggih kantuk donya mawon. Tapi nek tiyang niku mendahulukan akhirat, nggih kantuk kali, dapat dua. Ya oleh akhirat, ya oleh dunia. Ya dapat dunia, ya dapat akhirat.
Jenengan eling-eling ta, coba jenengan eling-eling. Kok ana urip nok donya, kok gak teko ngelek donya dhisik. Wong akhirat kok engko sian. Saiki lho nok donya. Kok perintai carilah kamu akhirat tapi jangan lupa dunia. Kok enggak begini? Carilah kamu dunia tapi jangan lupa akhirat. Kok enggak begitu? Karena yang di dunia ini nanti hancur, binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Loh kan? Semuanya hancur, fana, binasa. Wa yabqa, yang kekal, yang abadan abada, dzul jalali wal ikram. Sehingga disuruh cari akhirat. Ingkang mados donya tok niku alasane apa ngeten-ngeten? Alasannya apa kok hanya cari dunia saja, itu kira-kira alasannya apa? Satu, keimanan kepada negeri akhirat itu tidak punya, tidak ada. Gak percaya, Pak. Mari ini mati ku ono apa? Nek jero kuburan ono apa? Engko mari dibangkitno teko jero kuburan niku kepiye? Gak percaya dengan peristiwa itu. Makanya kehidupan itu ya di dunia saja ini. Menurut mereka konsepnya gitu hidupnya. Bagi orang yang beriman tidak begitu. Tapi apakah ada orang beriman setengah-setengah begitu? Artinya penyakitnya orang ngono-ngono didik? Ada. Makanya ada apa? Peringatan. Engko Jumatan dielingno ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Itu meneh ono pengajian maneh ittaqullah supaya enggak lupa. Biasanya yang lupa itu bab apa? Bab apa? Bab rebutan isine weteng. Sampai menghalalkan segala cara. Padahal yo sak dulure dhewe, sak keponakane dhewe. Nek no sebelah kono sampai keponakane disantet. Lho, lak wis ta. Wis menghalalkan segala cara. Sing gak heran sapa coba? MTQ, ngertos MTQ, Musabaqatul Quran yang kalau ceritakan. Di tengah-tengah kori itu melatunkan lagu, tiba-tiba nggak bisa bersuara. Selesai turun di ruqyah. Kenapa kok nggak bisa bersuara? Ternyata ada sihir yang datang dari peserta lain supaya kalah yang apa ini tadi yang maju duluan ini supaya kalah. Sampai koyok ngono. Nah demi apa itu? Ya sini weteng mah. Donya wake, ngapunten, donya wake, wis gak puas dengan pembagian waris, sik njaluk wae. Ternyata ono sing loro gak temu obate. Nok dokter gak ono iki wis normal kabeh. Asam urate yo normal, diabetes normal, kan normal kabeh. Nang loro apa? Di ruqyah ketemu jawabane, ya Allah. Ternyata ono bae keluarga dhewe. Napa malih sing ngeten iki? Mas, Mbak, Pak, Bu, jenengan kok tutup mawon sadyan niku. Lho tutup napa? Kula ndak penditen buka. Jere sing ngarepe mampir, kula niku badhe ten jenengan tutup mawon. Unsur sihir lebih kuat, orang tadi dikalahkan dengan unsur sihir, wis tutup, gak usah tukurono tutup, padahal buka. Kenapa orang menghalalkan segala cara begitu?
Karena gak takut dengan dosa. Nah dosa itu urusannya akhirat. Sampai nggak percaya, takut wong barang wis mari diruqyah kabeh wis bolak-balik oleh takut nang Allah iku Senin Kemis bengi ku turune dikurangi. Melok-melok njaluk sepura wonge. Lho ngono ku kepiye coba? Ngono jere gak ono. Nah, kenapa orang berbuat begitu? Wis gak wedi dosa, urusan akhiratnya diabaikan. Ini para jemaah sekalian, kadang-kadang kula jenengan iku heran kan. Ayo, ya Allah, kok sampai koyo ngono. Jadi nek dereng mateng, nggih, pencerahan jiwanya dereng mateng, dereng nemokno napa niku bahasa niku. Ketenangan jiwa niku nggih, ngoten niku wau, nafsune sing mendahulukan. Pokoknya nek gak ngono terus. Tapi kalau sudah menemukan pencerahan jiwanya, bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, semata-mata ingat kepada Allah hati menjadi tentram. Nek wis ngono pertimbangannya banyak. Contohnya apa yang saya ceritakan? Contohnya apa? Wis tona masih kon wis cocok ambek pacarmu nak, salat atau istikharah nak. Contohnya itu. Arpe ngelamar kerja no endi nak, istikharah dhisik nak. Ini biar tertata, jiwanya manusia biar enggak us-us. Hadir pencerahan. Ya Allah, Ibu, aku ditemono isyarat ke Allah. Mari sholat dalu mabangi ternyata ono ngene. Itu orang sudah punya pencerahan luar biasa. Lah umumnya orang itu gerusa-gerusu nafsune dhisik, dunyoi dhisik, ke akhirate dhisik. Membahayakan. Termasuk ayah ibu, aku kepingin duwe oma ibu, ayah. Nah ngene lho nak, nurut agama iku mau sampe istikharah, nah istikharah kayak apa sing tepak iku endi. Itu orang pasti dikasih petunjuk nak. Itu urusan akhirat. Petunjuknya Allah. Tenang nanti tenang di situ memberikan keberkahan. Jangan dikira sak kampung terus mari ngono aman kabeh. Enggak. Ketika Allah mengirim keberkahan di dalam bermasyarakat, di satu RT, satu RW, atas petunjuk Allah, hendaknya kamu beli rumah di sana, hendaknya kamu di sana. Dan itu saya praktekkan para jamaah sekalian. Ngapunten. Saya itu istikharah. Berkali-kali, ya Allah, apakah saya di PPS ini menjadi lebih baik, ya Allah? Ya Allah, saya ini ingin di sini apakah memang Engkau ridho ya Allah. Jam 12 malam itu saya belum tidur. Kunci diberikan sama BLP, kunci rumah itu diberikan. Wes Pak, sampean tengok sendiri. Amen cek, makin cocok sampean beri malih. Itu saya solati dulu, rumahnya itu saya solati. Berkali-kali. Turun, bintang itu turun jam 12 malam. Celorot, Masya Allah diberikan. Saya punya bahasa begitu. Jadi nggak angger. Kenapa nggak angger itu? Karepin nafsune dewi. Dikomunikasikan kepada Allah apa-apa itu. Bahasa saya tadi apa? Wis pacaran kenal sapi pada kuliah sak jurusan. Sekalipun demikian. Ini Allah ridho banda. Ini barokah apa gak berumah tangga begini. Istikharah dulu nak, jaluk onang Allah nak. Bahaya kena urusan itu urusan sepele nak. Jaluk onang Allah. Misalnya kalau itu urusan apa? Jodohnya putra putri kita. Penting. Makanya mendahulukan akhirat. Minta tolong kepada Allah. Kuliah yang ngono padha wis.
Loh Pak, nanti dalam perjalanan hidup diuji. Tidak ada orang tidak diuji. Sempurnanya hidup itu dengan ujian. Tapi bagi orang beriman bagaimana? Ujiannya esok teko sore mari rampung. Kasih pertolongan sama Allah. Enggak berbulan-bulan bulet loro kabeh gak ketemu-ketemu solusine, enggak begitu. Nah, itu kuncinya apa? Mendahulukan akhirat biar nafsunya terkikis. Ojo ojo napa di usus nafsu ini tok terus mantun ngoten menyesal di belakang hari, menyesal gara-gara apa? Gara-gara urusane dikasih oleh nafsu itu dulu, tidak dikasih petunjuk. Ngoten. Niki diiling-iling. Kemudian, nah ini lanjutannya halaman 146. Peran agama sebagai sumber segala sumber difahami dengan menyimak ayat terakhir yang diwahyukan oleh Allah Al-Maidah ayat 3 al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Nggih. Panjenengan pun hafal niku. Hari ini disempurnakan nikmat itu ya. Berikutnya dengan kemampuan rasionya, nah ini yang menjadi jawaban yang baru saja saya jelaskan. Dengan kemampuan rasionya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan daya imajinasinya manusia mengembangkan kemampuan estetika yang berwujud budaya dan seni. Nah, yang kedua ini, dengan hati nurani manusia mengembangkan moralitasnya dan dengan kemampuan sense humanis manusia mengenal Tuhannya. Maksudnya hatinya tadi, kemampuan hati nuraninya itu dikembangkan, diolah. Nek bahasa saya tadi apa? Sholat, puasa, baca Quran. Itu kemampuan jiwanya itu dikembangkan. Tidak sekadar ngiyatene, niki cerdas, pinter, mboten niki tok, tapi niki ini dikembangkan, diolah. Kepiye carane petunjuk-petunjuk itu datang. Jadi kalau ada orang dulu kan pernah saya kasih cerita, waktu anak saya sakit, sampai anak saya tidak ada, kenapa ceritanya? Ya Allah, kok sampai segini belum sembuh? Ternyata menjelang tidak ada itu apa? Saya dikasih Allah petunjuk. Mimpi mendengar ayat yang dibacakan di telinga saya. Napa ayatnya? Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah saja ini urusan kamu pasrahkan. Ya Allah. Itu terus saya adem, nggak mikirin mana. Saya pasrah. Nah, itu pencerahan begitu itu. Gitu. Jadi tidak dipikiri sampai loro-loron, ngerti? Maksud sakit-sakitan di batin mawon oleh tunduk ambek hidayah Allah mau tidak dipakai. Hatinya tidak dikembangkan. Nuraninya itu enggak diolah. Poso yo jarang, sholat yo sering telat, sholat dalu gak tahu, maca Quran arang-arang. Ya potensi jiwanya ini lebih dikuasai oleh nafsunya. Hanya akalnya yang didahulukan, tidak dengan hati nuraninya. Nah ini ku penting. Ampun ngantos dados tiang ingkang pinter tok, pengendali jiwanya hilang. Makanya nek hilang umumnya apa? Rusak gara-gara wong pinter. Iko profesor, doktor, iko ngene. Loh, dia kan S2 nok kene, S3 nok kene. Kenapa gitu? Ininya sing didahulukan, tapi ininya dimatikan. Nuraninya dimatikan. Wis gak wedi ambek pengawasannya Allah, engko resiko ning ngene, mboten dipikiri, pun. Ini para jemaah sekalian. Jadi hati nuraninya itu dikembangkan. Potensi nuraninya itu diolah sehingga
orang itu punya apa? Punya banyak isyarat-isyarat dari langit. Itu. Para jemaah sekalian, pengembangan serta pemakmuran manusia di dunianya adalah hasil ijtihad dan tajdid yang berpegang pada tuntunan agama, yakni Islam dengan dasar hukum Quran dan Sunnah terhadap pendapat ulama yang berkeberatan dengan gambar dan patung dapat dicatat sebagai berikut. Dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang tegas mengecam patung sebagai karya seni. Coba jenengan cek nih. Nomor 1, dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang dengan tegas mengecam patung sebagai karya seni. Maksudnya apa? Maksudnya banyak kejadian yang membolehkan. Contoh, nomor 2, patung sebagai karya seni yang tidak terkait kepada faham keberhalaan dan menjadikan sesembahan tidak dikecam dalam Al-Quran seperti patung milik Nabi Sulaiman. Dan surat Saba ayat 13. Dan surat Saba ayat 13. Niku wonten peristiwa ketika bangsa jin apa? Nyukani bangunkan patung. Kula waos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'maluna lahu ma yasha'u mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kudurin rosiyatin i'malu ala Dawuda syukron wa qalilun min ibadiyas syakur. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besar seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit dari hambaku yang berterima kasih. Surat Saba ayat 13. Maksudnya apa itu? Nabi Sulaiman dibikinkan patung oleh bangsa jin. Mboten Nabi Sulaiman njaluk mboten. Nek pertolongan jin niku kayak napa? Perang Badar 65, swidak 5 jin sing masuk Islam nderek perang Badar. Bantu Nabi. Nabi mboten minta, tapi dia masuk Islam terus ikut bantu Nabi. Zaman Nabi Sulaiman nggak minta, tapi Nabi Sulaiman dibikinkan patung-patung di istananya. Zaman Nabi ketika patung itu diharamkan itu seperti apa? Seperti ziarah kubur. Kayak napa? Asbabul wurudnya ziarah kubur niku. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu akidah kamu masih rusak, masih lemah, tak larang, tak haramkan ziarah kubur. Fal'an fazuruha. Sekarang sudah kuat, silakan kamu ziarah. Jadi pembikin patung pada zaman Nabi Muhammad itu gara-gara disembah. Ketika sudah menjadi nilai estetika, nilai seni, nilai budaya, oh ini bagusnya, oh ini indahnya, tidak menjadi masalah. Di tarjih jilid 1 itu ilahnya itu, sebabnya itu hanya itu. Contoh, ini untuk apa dibikin? Oh, untuk pembelajaran. Bagaimana pembelajaran? Oh, itu ilmu biologi harus bikin ini.
Oh ini fakultas kedokteran harus begini. Untuk pelajaran boleh. Oh ilmu biologi itu strukturnya manusia itu begini. Unsurnya ini. Ada patung. Tidak dipukul rata, setiap patung haram. Makanya tadi di nomor 1 apa? Tidak ada penegasan keharamannya. Buktinya Nabi Sulaiman dibikinkan patung oleh bangsa jin. Jadi tidak minta. Ini nomor 3. Kersane nyambung. Keharaman membuat patung makhluk bernyawa didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa para pembuat patung dan lukisan makhluk bernyawa tersebut akan mendapat siksa yang berat di dunia dan akhirat. Rumah-rumah mereka tidak dimasuki malaikat kecuali dikecualikan lukisan makhluk bernyawa pada kain, juga lukisan dan patung yang tidak menampilkan objeknya secara utuh dan boneka mainan anak. Beberapa ulama modern juga mengecualikan fotografi yang disamakan hukumnya dengan lukisan pada kain, di samping bahwa masyarakat sekarang dihajatkan untuk kepentingan administrasi sehari-hari mengenai kependudukan dan sebagainya. Nomor 4, ilat sebab dari larangan membuat para ulama adalah apa? Peniruan ciptaan Allah dan ada kaitannya dengan kesyirikan. Berkaitan dengan pengharaman patung dan lukisan makhluk bernyawa, hal-hal berikut perlu dipertimbangkan. 1. Masalah seni patung dan gambar dapat dikategorikan sebagai masalah hukum yang makul al-makna. Maksudnya itu adalah apa maksudnya, untuk apa. Larangan pembuat patung dan gambar makhluk hidup dapat dilihat dari konteks upaya Nabi. Upaya Nabi Muhammad SAW memberantas ajaran penyembahan berhala untuk menegakkan ajaran tauhid. Oleh karena itu, apabila tidak dikhawatirkan adanya ajaran penyembahan berhala yang berarti tidak ada perusakan akidah, maka larangan itu tidak ada lagi. Contohnya adalah hadis tentang ziarah kubur yang semula dilarang kemudian diperintah untuk karena sudah tidak ada khawatiran adanya kesyirikan. Itu para jemaah sekalian yang saya sampaikan tadi itu. Di zaman modern, pembuatan patung dan gambar makhluk bernyawa di kalangan umat Islam tidak untuk disembah, apalagi bila dilihat adanya beberapa manfaat di zaman sekarang. Pembuatan patung dan gambar berkaitan dengan pendidikan, pencatatan sejarah, peristiwa sejarah. Nomor 4, pengecaman terhadap pembuatan patung dan gambar dalam Al-Quran karena patung itu dipuja sebagai penjelmaan Tuhan. Nomor 5, dengan demikian dapat dipertimbangkan adanya fatwa yang menetapkan bahwa hukum gambar itu berlaku menurut ilahnya, menurut ilatnya, menurut sebabnya. Untuk sesembahan hukumnya haram, untuk sarana pendidikan hukumnya mubah, untuk perhiasan bila tidak mendatangkan fitnah hukumnya mubah, jika dikhawatirkan membawa maksiat hukumnya makruh, jika dikhawatirkan membawa kemusyrikan hukumnya haram. Hukum jelas. Jadi tarjih memberikan penjelasan seperti itu, ini pilihan. Mboten apa? Mboten kaku. Kayak nyanyi niku lho. Sing kula sampaikan kesempatan sing rumiyin nyanyi. Nyanyian ini intinya apa? Oh, untuk pendidikan. 17 Agustus tahun 45. Mendidik siapa? Oh,
anak-anak ini supaya jiwanya hidup tentang kemerdekaan negaranya dikenalkan tahun berapa? Oh, rumah tangga iki supaya bapak ibu suami istri iki akor supaya harmonis, ojo sampai saling menghardik satu dengan yang lain diilingno. Ternyata Roma Irama iku duwe lagu api, napa? Kalau sudah tiada baru terasa. Ya teh nek tinggal mati baru krasa. Pola apa? Biyen padha uripe saling bermusuhan. Loh kan. Digele ayatnya yo ketemu. Lagu tentang apa? Gitu. Intinya apa? Ditemukan semua. Ojo terus lagu haram, nyanyian haram. Ojo kaku-kaku beragama iku. Indonesia Raya haram. Mars Aisyah haram, sejak mlebu Aisyah. Gitu-gitu itu diharamkan semua. Mbo TKI kepiye TKI? Sekolah iku mau ana ngono kepiye? Jadi kita mendapati ada yang kaku begitu, jangan kaku. Melihat apa tadi? Melihat ilahnya, melihat sebabnya. Sebabnya tadi yang saya baca, haramnya itu kapan, mubahnya itu kapan, makruhnya itu kapan. Sehingga kita jelas, oh ngono ta Pak. Oh iya. Napa bedanya? Biyen coba, zaman Nabi ono foto. Zaman Nabi ono video. Coba. Antara ini ngaji ini kono sing balak-balik ngomong haram-haram antara nus gak ada video be antara saiki. Coba di cross check semuanya itu sama. Memang teknologi zaman dulu belum muncul secanggih sekarang. Itu gambar semua itu. Foto semua itu. Aja enak yang ngomong, iki foto ono nyawoe haram. Enggak begitu. Sebab apa menjadi haram, sebab apa menjadi makruh, sebab apa menjadi mubah. Dengan demikian kita tidak gampang nyalono wong. Kita tuh harus banyak punya teman dalam berdakwah itu. Kepribadian Muhammad itu apa? Banyak punya teman, memperbanyak kawan. Kok dalam berdakwah suka bid'ah-bid'ah? Kenapa? Dididik bid'ah. Gak boleh. Jangan ikut-ikutan. Dididik bid'ah. Enggak begitu. Muhammad itu lentur. Buka, budaya dibuka. Mana-mana yang memang Quran dan Sunnah memberikan jalan. Dan tidak asal. Jadi jangan ikut-ikutan orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan perkara itu. Karena apa? Kita punya sikap sendiri. Di dalam tarjih ada panduan. Sehingga kita itu urusan-urusan muamalah jangan sampai menjadi perdebatan sehingga nggak produktif sampai memutus silaturahim. Wes gak konco nongko abu-abu gak tegas, nggak begitu. Itu ya para jemaah sekalian. Jadi yang kita ambil pelajaran pada kesempatan malam hari ini, nomor 1, kita kembali bagaimana Quran dan Sunnah memberikan sumber dalam kehidupan kita. Di antaranya apa? Mendahulukan akhirat. Mengantos urusan akhirat ini dinomor 2-kan. Itu nomor 1. Apa alasannya tadi? Alasannya masih ingat? Karena kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana. Akhirat tidak fana. Yang kedua apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ketiga wal akhiratu khairu wa
pokok. Akhirat itu lebih kekal daripada yang pertama. Sehingga kita punya pegangan. Kemudian ada beberapa catatan tentang keraguan orang. Sehingga kalau fokusnya tadi itu di tarja itu adalah tentang hal-hal yang ditulis satu persatu, dicontohkan patung, seni, kapan kita bersikap menjadi orang yang ini haram, oh ini halal, oh ini mubah, oh ini makruh. Kita sudah punya wawasan sendiri. Nah, terkait dengan itu, kita jangan terombang-ambing. Napa terombang-ambing? Jadi kono haram, jadi kene gak, jadi kono mubah, lu terombang-ambing. Padahal wis diwaca, padahal HPT ini wis diwaca. Sik gak, napa? Sik gak percaya, lu jelas kaya ngono. Kenapa jelasin ini, Bang? Berdasarkan sebab musababnya. Kapan ini? Oh, menjadi haram karena menjadi sesembahan. Kapan mubah? Oh, mubah itu ternyata untuk pendidikan, untuk hiasan. Oh, ini kapan menjadi makruh, lebih baik? Oh, khawatir. Gitu. Menderek sing napa akhirnya apa? Akhirnya gak melu ngaji nang kono, gak jelas kabeh. Akhirnya ngono, padahal dhewe gak gelem maca bukune. Omane ana sing napa? Ana sing uwus-uwus. Ana sing uwus-uwus. Uwus-uwus kok njaba kono. Sampeyan kalau apa ngaji gak jelas. Akhirnya melu ngaji nok geruduk-geruduk. Geruduk-geruduk. Yang dicari itu pencerahan jiwanya. Sing kula ceritakan lho, pencerahan jiwanya diolah. Cek tenang, atine cek tenang. Akeh posoe, akeh dzikire, akeh maca Qur'ane, akeh salat dalune. Cek tenang. Kak Rono. Itu hanya pengembangan ini. Jadi dikembangkan potensi jiwanya itu diolah sehingga nanti puas dengan jawaban dari Allah. Apa puas jawaban dari Allah apa? Mendapatkan inspirasi ilham dari Allah. Ya Allah, ternyata benar. Aku sholat dalu berkali-kali dan jawabannya ini. Anakku ono perkorongin tak kon sholat istikharah ketemu jawabannya. Muncul semuanya menjadi puas hidupnya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Begitu para jemaah sekalian, kita berdoa. Insya Allah yang ikut ngaji ini barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah rumah tangganya, dekat dengan rahmatnya, dijauhkan dari musibah-musibahnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.